Selamat bertemu kembali dengan saya, Goodman Syahadari, mengajar matematika di channel YouTube kebanggaan saya, channel YouTube berisi konten materi matematika SMA. Dalam kesempatan ini, saya akan membahas tentang integral tentu fungsi aljabar. Baiklah, kita akan melihat definisi dari integral fungsi aljabar. Misalkan didefinisikan f aksen x adalah turunan pertama dari fx. Jika fx, f huruf kecil sama dengan f aksen x, maka definisi integral tentu dituliskan sebagai berikut. Integral f aksen x dx dengan batas bawah a, batas atas b, sama dengan integral fx dx dengan batas bawah a, batas atas b, sama dengan fx dengan batas a, bawah a, batas atas b. Oke. Sama dengan fungsi b dikurangi fungsi a, berarti fb dikurangi fa. Oke, saya ulang. Integral tentu ciri-cirinya adalah mempunyai batas bawah dan mempunyai batas atas. Letaknya di bawah disebut batas bawah, letaknya di atas disebut batas atas. Karena ini dx, maka ini batas bawah untuk x sama dengan a, ini batas atas untuk x sama dengan b. Penulisan ini saya singkat dengan perhatikan f aksen x, fx. Turunan dari fx adalah f aksen x. Oke, sekarang dalam integral tentu, integral f aksen x dx dengan batas bawah a, batas atas b, sama dengan fx dengan batas bawahnya a, batas atasnya b. Itu sama dengan nilainya adalah nilai fungsi atas dikurangi nilai fungsi bawah. Untuk atasnya adalah x sama dengan b, bawahnya adalah x sama dengan a, maka dikatakan fb dikurangi fa. Fb adalah nilai fungsi batas atas, fa adalah nilai fungsi batas bawah. Jadi penyelesaian dari integral tentu integral f aksen x dx dengan batas dari a sampai dengan b adalah fx dari a sampai dengan b, yang aslinya adalah nilai fungsi b dikurangi nilai fungsi a. Nilai fungsi b didapat dari fx dengan mengganti x dengan b. Nilai fungsi a didapat dari fx dengan mengganti x dengan a. Atau simbol yang kedua dengan huruf kapital fx ini adalah mempunyai turunan huruf kapital fx ini mempunyai turunannya adalah f aksen x yang sebelum fx dx, ya. Oke. Jadi dalam menyelesaikan integral tentu hasil akhirnya adalah nilai fungsi atas dikurangi nilai fungsi bawah. Baik, untuk mempermudah memahami konsep ini, kita ambil contoh soal yang sederhana.
Contoh soal yang pertama, integral 3x kuadrat ditambah 10x dikurangi 7 dx itu berapa? Ini dx. Oke, kita akan memahami soal dulu. Soal ini menyatakan berapakah hasil integral 3x kuadrat ditambah 10x dikurangi 7 dx dengan batas bawah x sama dengan 1, batas atas x sama dengan 3. Karena ini dx, maka 1 di bawah ini adalah pembatas bahwa untuk x dan 1, 3 adalah batas atas untuk x sama dengan 3. Menyelesaikannya sama seperti definisi awal, bagaimana menyelesaikan integral tak tentu fungsi aljabar. Integral dari 3x kuadrat adalah pangkat naik 1 3, berarti kosnya 3 bagi 3 1, berarti menjadi x pangkat 3. Integral dari 10x pangkat naik 1 jadi 2, 10 bagi 2 5x kuadrat min 7 konstanta adalah menjadi 7x karena pangkatnya ini 0, ubahnya x pangkat 0 menjadi x pangkat 1. Hasilnya adalah x pangkat 3 ditambah 5x kuadrat min 7x. Ini adalah fungsi fx. Maka saja nilai fungsi x pembatas atas, yaitu disebut f3, dikurangi nilai fungsi untuk pembatas bawah, yaitu f1. Gantilah x dengan 3 untuk mencari f3 yang hasilnya ini, yaitu 3 pangkat 3, 27, 5 kali 3 kuadrat 45 dikurangi 7 kali 3 21 dikurangi f1, gantilah semua x dengan 1 pangkat 3 1, 5 kali 1 kuadrat 5 dikurangi 7 kali 1 7. Hasil akhirnya adalah 51 dikurangi min 1 sama dengan 52. Jadi hasil integral dari 3x kuadrat ditambah 10x dikurangi 7 dx dengan batas bawahnya 1, batas atasnya 3 adalah 52. Oke, untuk lebih mantap dalam hal ini, silakan berlatih mengerjakan dua contoh soal ini dengan menggunakan metode belajar matematika adalah amatir PM. Amati, tiru, praktek mandiri. Mudah bukan? Oke, kita akan lanjut contoh soal yang kedua. Contoh soal kedua, wah ini lebih panjang, tapi jangan khawatir, ini mudah karena kita bahas bersama. Perhatikan, integral 12x dikurangi 20 dikalikan 3x kuadrat min 10x ditambah 2 di pangkat 6 dx. Dengan batas bawahnya 1, batas atas 3-nya berapa? Model soal ini jika dikerjakan dengan integral aljabar biasa, pasti kesulitan karena menjabarkan pangkat 6. Di video tutorial sebelumnya kita telah membahas integral substitusi. Jika lupa, boleh cek kembali atau lihat lagi video tentang integral substitusi di channel ini. Oke, untuk mengerjakan soal ini, cara pekerjaannya ada dua cara. Kita akan bahas cara pertama. Cara pertama ini kita akan mengubah batas-batas integral dalam X ke dalam batas-batas integral dalam U. Ini dx, maka batas-batasnya dalam X1 dan 3. Kita akan mengubah ini menjadi du,
dengan batas-batas U berapa. Oke, untuk mempermudah, kita misalkan U sama dengan 3x kuadrat dikurangi 10x tambah 2. Kalau batas bawahnya X sama dengan 1, berapa U? Kalau batas atasnya X sama dengan 3, berapa U sebagai batas atas? Oke, kita cek untuk batas atas X sama dengan 3, batas atasnya menjadi berapa dalam U, yaitu gantilah X dengan 3 dalam pemisahan U sama dengan 3x kuadrat dikurangi 10x ditambah 2. Maka ganti X semua dengan 3. Ketemulah hasilnya min 1, yaitu 3 kali 3 kuadrat dikurangi 10 kali 3 ditambah 2. Artinya apa? Untuk batas X sama dengan 3 akan diganti dengan batas U sama dengan min 1. Batas atas tetap batas atas. Sekarang batas bawah. Batas bawah untuk X yang 1, kita akan mencari batas bawah untuk U. U sama dengan ganti semua X dengan angka 1. 3 kali 1 kuadrat dikurangi 10 kali 1 tambah 2 sama dengan min 5. Maka kita sudah menemukan pengganti batas X menjadi batas U. Kalau batas atasnya X sama dengan 3, maka batas dalam U sama dengan min 1. Batas bawah untuk X yang 1, maka batas bawah untuk U sama dengan min 5. Karena ini mau kita ubah dalam U, ini dx itu harus dalam du, maka U ini perlu diturunkan du per dx. Oke. U sama dengan 3x kuadrat dikurangi 10x tambah 2, du per dx turunkan 3x kuadrat menjadi 6x, min 10x menjadi min 10, turun konstanta adalah 0. Digunakan perkalian silang, ya, 6x min 10 dikalikan dx sama dengan du. 6x min 10 dx sama dengan du. Lalu diperoleh dx sama dengan du per 6x min 10. Maka integral soal ini sudah dapat kita ubah dalam batas U. Dx-nya akan diganti menjadi du per 6x min 10. 3x kuadrat min 10x tambah 2 akan diganti menjadi U. Batas bawah 1 menjadi min 5. Batas atas 3 menjadi min 1. Oke, kita lanjut. Nah, ini sudah. Jadi, ubah batas integral dalam X menjadi U. Jadi, integral 12x min 20 U pangkat 6 du 6x min 10 dengan batas min 5 min 1. Lihat, batas atas sudah berubah dan batas bawah juga sudah berubah. Lalu 12x min 20 dibagi 6x min 10. Berarti ini bisa difaktorkan, kita coret faktor yang sama. 2x min 10 dengan 6x min 10 dengan 6x min 10 adalah hasilnya 2. Maka bentuk integral tentu dalam U menjadi sederhana adalah 2 integral min 5 sampai dengan min 1 U pangkat 6 du. Berarti min 5 batas bawah dalam U, min 1 batas atas dalam U. Nah, sekarang untuk mencari hasil yang soal integral dalam X ini sama saja mengintegralkan dalam U. Berarti integral dari U pangkat 6 adalah menjadi 1/7 U pangkat 7 karena pangkatnya naik 1 menjadi pangkat 7. Ini koefisiennya 1. 1/7. Ya, ini jadi 2 1/7 U pangkat 7 dengan batas atas min 1 min 5.
Berarti 2 gantilah semua U, atau ganti U dengan min 1, dikurangi ganti U dengan min 5. Dijabarkan, ketemulah jawaban akhir 2/5, 5 pangkat 7 min 1, 5 pangkat 7, bentuk eksponen. Cukup, nggak usah dihitung, tidak masalah. Oke, ingat metode belajar matematika amatir PM dan UPTN. Oke, ingat kembali bentuk min A pangkat ganjil menjadi min A pangkat ganjil. Bentuk-bentuk ini silakan dipahami kembali karena banyak digunakan dalam mengerjakan soal matematika. Oke, kita akan masuk cara yang kedua. Cara kedua adalah mengerjakan soal ini tanpa mengubah batas. Cara pertama tadi mengubah batas, cara kedua tanpa mengubah batas. Maka untuk mengerjakan ini adalah soal ini terlebih dahulu kita kerjakan dalam bentuk integral tak tentu, di mana tidak mempunyai batas. Integral tentu berarti ada batasnya. Berarti ada 2 langkah mengerjakan soal ini. Langkah pertama adalah soal ini dikerjakan sama seperti integral tak tentu terlebih dahulu. Lalu hasil akhir diubah dalam X dengan batas integral ditulis kembali. Oke, langkah pertama adalah soal ini kita selesaikan dengan cara integral tak tentu metode substitusi. Nah, ini perhatikan, ini ada batasnya 3 dan 1. Ini tidak ada batas. Jadi batasnya jangan ditulis dulu. Ini soal integral tak tentu diselesaikan dengan cara substitusi. Dimisalkan U 3x kuadrat, maka ketemulah dx. Ini dx, tujuan akhir dari U mencari dx. Jadi U 3x kuadrat min 10x tambah 2 du per dx, atau U aksennya adalah 6x min 10. Dengan perkalian silang diperolehlah 6x min 10 dx sama dengan du. Tujuan akhir adalah mencari dx dalam U. Dx sama dengan du per 6x min 10. Jadi bentuk integral dalam x diubah menjadi integral dalam U. Jadi integral 12x min 20 3x kuadrat min 10x tambah 2 pangkat 6 dx diubah menjadi 12x min 20 U pangkat 6 du. Dikalikan du per 6x min 10. 12x min 20 dibagi 6x min 10, ini bisa dibagi, hasilnya menjadi 2. Jadi sama dengan integral, ya, 2 kali integral U pangkat 6 du. Hasil akhir ini dalam U diubah kembali dalam X. Jadi diubah kembali dalam X. Nah, jadi integral dalam U kita kembalikan ke dalam X hasil akhir. Jadi integral tak tentu tadi kita ubah kembali menjadi integral tentu. Integral 1 sampai 3, 12x min 20, 3x kuadrat min 10x tambah 2 pangkat 6 dx menjadi 2/7, 3x kuadrat min 10x tambah 2 dipangkatkan 7 dengan batas 3 dan 1. Tadi ini adalah sebagai U. Nah, ini sekarang tinggal menghitung hasilnya. Hasilnya adalah menggantikan X dengan 3 dikurangi menggantikan X dengan 1. Jadi 2/7 fungsi 3 dibagi fungsi 1. Fungsi untuk X dengan 3, fungsi untuk X sama dengan 1. Gantilah semua X dengan 3, hasilnya seperti ini.
ganti semua X dengan 1, hasilnya seperti ini. Lalu dihitung hasil akhir menjadi 2/7, 5 pangkat 7 min 1. Hasilnya sama persis dengan langkah awal tadi, cara pertama. Oke. Dengan metode belajar yang sama, yaitu amatir PM, silakan kerjakan 3 soal ini. Terima kasih. Oke. Sampai ketemu di channel ini dengan materi yang berbeda.